Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang hubungan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang. Baik, yang pertama langsung saja kita masuk. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya korupsi, khususnya di negara kita sendiri. Korupsi sangat merugikan negara. Antara lain itu, yang pertama itu pertumbuhan ekonomi kita yang sangat melambat akibat korupsi ini. Kemudian menurunnya investasi, kemudian meningkatnya kemiskinan dan masih banyak lainnya lagi. Walaupun data indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2020 mengatakan Indonesia berada di skor 37, turun sebanyak 3 poin dari tahun sebelumnya. Jadi Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Akan tetapi, korupsi tetaplah perbuatan yang sangat merugikan negara kita sendiri. Dari banyaknya kasus yang telah kita lihat, jelas dampaknya bagi negara kita bahwa korupsi itu sangat merugikan. Maka mari kita lihat lebih lanjut lagi di dalam video ini, bagaimana tindak pidana korupsi ini serta hubungannya terhadap pencucian uang. Tindak pidana korupsi ini adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kartono di tahun 1983 memberikan batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadinya, merugikan kepentingan umum dan negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut. Antara lain, yang pertama itu lemahnya pendidikan agama dan etika. Kemudian kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Kemudian yang ketiga, kurangnya pendidikan. Namun kenyataan sekarang, kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang, sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat. Kemudian kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan, melainkan keserakahan. Sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu, melainkan dari para konglomerat. Kemudian tidak adanya sanksi yang keras atau hukum yang tumpul. Kemudian kelangkaan lingkungan yang subur untuk para pelaku anti korupsi. Kemudian struktur pemerintahan, kemudian perubahan radikal, yaitu pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional. Kemudian keadaan masyarakatnya, yaitu faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat, keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Baik, sebagai contoh kasus di dalam video kita kali ini, saya bersama teman saya mengambil kasus korupsi 5,2 miliar oleh Dirut PDAM. Dalam kasus ini terpidana atas nama Insinyur Azam Rizal, jaksa penuntut umum sudah sangat tepat dalam menetapkan jenis dakwaannya, yaitu dakwaan kombinasi kumulatif subsidiaritas. Dalam dakwaan ke-1 primer, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 55 ayat ke-1 KUH pidana junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana, dan secara unsur telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan ke-1 subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian dalam dakwaan kedua primer, terdakwa didakwa penuntut umum melanggar pasal 3 junto pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana
Jungto pasal 65 ayat 1 KUH pidana dan unsurnya telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan kedua subsidiar tidak perlu mau dibuktikan lagi, sehingga terdakwa Insinyur Azam Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang. Penggunaan teori konkursus dalam penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum merupakan cara yang efektif untuk melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sebagai predicate crime, tindak pidana money laundering, sehingga untuk mencari kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum juga harus bisa membuktikan bahwa aset-aset dan harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh dengan menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara. Jaksa penuntut umum juga wajib mencari bukti dan membuktikan kejahatan asal, karena kalau sampai tidak terbukti maka teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang adalah proses penghapusan jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan, investasi, atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status yang legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Pencucian uang atau money laundering itu sendiri sudah merupakan fenomena atau tantangan internasional. Semua negara sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu tindakan kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara di dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang. Yang pertama, kejahatan asal tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme. Lalu, yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan asal sangat besar bagi penipuan dan korupsi. Lalu, yang ketiga, kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 tahap, yaitu yang pertama, placement, yaitu tahap awal dari pencucian uang. Tahap ini merupakan tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk melakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Lalu yang kedua itu ada lawyering, upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau dirty money yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan seperti bank sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan lainnya. Lalu yang ketiga itu ada tahap akhir, yang dimana tindak pidana pencucian uang integration. Nah, integrasi ini sendiri upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga harta kekayaan halal atau clean money untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan itu sendiri. Beragam alasan untuk memerangi pencucian uang yang berdampak buruk pada ekonomi, baik secara makro maupun mikro, karena ia bersifat korosif terhadap sendi-sendi perekonomian. Pencucian uang secara potensial menghancurkan ekonomi, keamanan, dan membawa dampak sosial. Pencucian uang menyediakan bahan bakar bagi penyelundup narkoba, teroris, penyelundup senjata ilegal, penyuap pejabat publik, dan
dan lainnya untuk menjalankan dan memperluas perusahaan kejahatan mereka. Secara makro, baik langsung ataupun tidak langsung, pencucian uang dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik suatu negara. Peter J. Quick, penasihat International Monetary Fund atau IMF, dalam tulisannya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang mempengaruhi atau membawa dampak makroekonomis suatu negara. Karena pencucian uang merupakan kejahatan bawah tanah yang terjadi dalam skala yang cukup besar. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana korupsi dan tindak pidana money laundering menurut undang-undang. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara, dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu yang kedua, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900. Tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam undang-undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan tindak pidana asal atau predicate crime. Tindak pidana asal didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang. Lalu selanjutnya, praktik-praktik money laundering dewasa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang atau money laundering ini mungkin hanyalah sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyikan atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atau uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan-ketentuan atau regulasi tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundering sangat besar manfaatnya untuk menggagalkan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara memberikan dampak yang sangat signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran uang pengganti adalah dengan menyembunyikan atau mengamburkan hasil kejahatan melalui pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan atau menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Praktik pencucian uang ini dipilih dengan tujuan agar asal-usul yang uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formal yuridis merupakan uang dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat melanggar hukum. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang atau money laundering sangat berhubungan, di mana keduanya sama-sama mengambil uang yang bukan miliknya untuk mensejahterakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimana merugikan negara dan perekonomian negara. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.